Kurasa kau membuatnya bahagia seperti yang gak bisa aku lakuin. Hatiku hancur. Aku bertemu seorang gadis tadi malam. Ya, aku gak terlalu peduli sih. Dan melihat bagaimana lirik-lirik tersebut, netizen lantas bertanya, apakah seperti itu yang dikatakan Shawn kepada Sabrina? Hola everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Tapi jika kalian seandainya lagi dalam kondisi not good, not okay, so Inggris banget ya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah drama yang lagi rame banget nih guys diperbincangkan di kalangan netizen internasional. Dan dramanya itu adalah tentang Camila Cabello, Shawn Mendes, dan juga Sabrina Carpenter. So, apa sih yang terjadi dengan mereka? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, untuk sumbernya itu aku ambil dari thread yang dibuat oleh @shamelessdown dan juga dari Cosmopolitan. Jadi guys, drama ini dimulai dari mana hubungan dari Camila dan Sabrina, yang mana Sabrina dikenal sebagai penggemar dari Camila sejak masih di Fifth Harmony. Namun ya guys, secara tiba-tiba Sabrina itu terlihat mengunfollow Camila pada Juni 2022. Padahal sebelumnya dia itu masih menjadi penggemar Camila Cabello. Kemudian ya guys, pada Februari 2023, Sabrina itu terlihat bersama dengan Shawn Mendes. Bahkan ada rumor romansa di antara mereka. Dan sebelum rumor itu, seperti informasi aku dapatkan dari Cosmopolitan.com, sekitar pada tanggal 19 Februari 2023, ada informan yang seperti nge-DM Dukes Moy dan berkata bahwa dirinya melihat Shawn Mendes dan Sabrina berkencan di Horse Anon. Saat diminta keterangan lebih lanjut, informan itu mengatakan bahwa Sabrina mengenakan rok mini coklat dan Shawn Mendes itu seperti baru saja mencukur rambutnya dan mengenakan sweater putih. Mereka berdua juga terlihat sangat nyaman nih guys katanya. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, US Weekly memposting foto dari Shawn dan juga Sabrina yang sedang jalan-jalan di LA. Yang pada akhirnya foto itu semakin memanaskan rumor dating di antara mereka. Lalu pada tanggal 10 Maret 2023, mereka juga terlihat meninggalkan pesta peluncuran album Miley Cyrus bersama-sama. Setelah itu di tanggal 13 Maret 2023 nih, ada sebuah sumber yang mengkonfirmasi bahwa Shawn dan juga Sabrina itu berkencan. Kepada Entertainment Tonight, sumber itu mengatakan bahwa mereka sering jalan bersama dan berusaha menjaga hubungan tetap sederhana. Namun kemudian sekitar pada tanggal 17 Maret 2023, Shawn Mendes mengklarifikasi dan mengatakan bahwa dirinya tidak berkencan dengan Sabrina Carpenter. Kemudian pada bulan April 2023, Shawn itu telah bertemu dengan sang mantan yaitu Camila di Coachella. Dan waktu itu ada yang curiga bahwa mereka mungkin udah kembali bersama atau CLBK. Tetapi segera setelah itu terungkap nih guys bahwa itu hanyalah one time thing. Atau kayak yaudah gitu, ya waktu itu doang, alias nggak CLBK lah. Dan masih di bulan April, beberapa lagu Shawn yang belum dirilis itu bocor guys. Dan usai membaca liriknya nih, beberapa netizen itu berpendapat bahwa liriknya itu seperti menggambarkan tentang bagaimana dirinya yang tidak bisa melupakan Camila dan membandingkan setiap gadis yang ia temui dengan Camila. Dan banyak yang beranggapan juga bahwa ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap Sabrina sebagai something yang serius karena dia masih belum bisa melupakan si mantan. By the way, penasaran nggak lirik lagunya seperti apa? Yaudah, aku bacain ya guys, seperti apa liriknya. Di bagian pre-chorus, liriknya kayak gini. Rasanya sangat menyenangkan saat kamu datang dan menyelamatkanku. Aku tahu seharusnya aku nggak melakukannya. Tapi bisakah kamu menyalahkanku? Aku nggak ingin melepaskanmu. Bagaimana mungkin seseorang melepaskanmu? Kau terlalu nggak terlupakan. Aku nggak ingin melepaskanmu. Bagaimana mungkin seorang melepaskanmu? Kau terlalu nggak terlupakan. Aku bertemu seorang gadis tadi malam. Ya, aku nggak terlalu peduli sih. Kau langsung terlintas di pikiranku. Aku membandingkannya denganmu. Aku membandingkan semua orang denganmu. Karena aku nggak tahu bagaimana mencintai sampai kau menunjukkannya padaku. Tapi sekarang setelah kau menunjukkannya padaku, aku hancur. Aku melarikan diri. Kuharap kau membuatnya sulit. Kuharap kau menghancurkan hatiku. Tapi kau sempurna di setiap bagiannya. Sekarang aku siap untuk kalah. Aku membandingkan semua orang denganmu. Aku baru sadar itu bisa terjadi dan itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Orang lain bisa membuatmu bahagia, bukan aku. Dan aku akan menjadi seseorang yang kau sayangi. Aku tahu, aku bilang aku akan baik-baik aja. Jika kau punya perasaan untuk satu malam, kesenangan berubah menjadi jatuh cinta pada seseorang. Dan hatimu berkata itu sesuatu untukmu. Jangan bilang padaku. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana lirik lagunya. Dan usai melihat bagaimana lirik lagunya, gimana nih? Apakah kalian juga sependapat dengan yang lain yang mengatakan bahwa lagu ini seperti menggambarkan tentang bagaimana Shawn yang seperti nggak bisa melupakan Camila, kemudian membandingkan Camila dengan wanita lain yang ia temui?
serta menganggap bahwa dia itu seperti nggak serius dengan Sabrina dan masih belum melupakan Camila. Gimana nih guys, setuju nggak dengan opini tersebut? Atau mungkin kalian punya opini yang lain terhadap liriknya? Ntar komen ya, bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, pada bulan November 2023, Sabrina merilis lagu yang bertajuk Cindy Lou Who, yang menurut para penggemar adalah tentang Camila dan situasi yang terjadi di Coachella. Liriknya seperti ini guys, coba kita baca ya. Ini nggak kita baca full kok, cuman baca beberapa bagian saja. Aku melihatmu tertawa di salah satu fotonya. Aku yakin kaulah yang akan mengenakan cincinnya di jarimu. Ada warna merah dan hijau di mana-mana. Tapi aku begitu, biru. Cindy Lou Who, mungkin dia bertemu denganmu di suatu tempat di padang pasir saat dia mencari jati diri. Dia menemukan seseorang yang lebih baik. Kurasa kau membuatnya bahagia seperti yang gak bisa aku lakuin. Cindy Lou Who, dengan rambutmu yang begitu panjang, bibirmu yang begitu merah, mungkin kita pernah bertemu sekali. Aku lupa. Menggulir 5 tahun ke belakang, aku terobsesi. Hatiku hancur, ini musimnya, kurasa. Alright, jadi seperti itulah bagaimana liriknya. Dan setelah aku baca bagaimana cuplikannya, lagu ini seperti menceritakan tentang bagaimana Cindy Lou Who, yang merupakan seorang wanita yang dia sebut sebagai orang yang dapat membuat orang yang didamkan oleh Sabrina ini menjadi bahagia. Jadi nggak heran sih kenapa orang beranggapan bahwa lagu ini seperti menceritakan tentang Camila Cabello. Sementara itu nih guys, pada tahun 2024, versi final dari album June Gloom yang Camila bocorkan pada tahun 2023 dengan demo, dirilis di album keempatnya, So pada tanggal 28 Juni 2024. Melalui lagu tersebut, dia dituding berbicara tentang hubungan Sabrina dan juga Shawn. Adapun liriknya seperti ini guys, kita nggak baca full ya guys, kita cuma baca beberapa bagian saja karena kalau full kepanjangan. Di bagian first one, liriknya seperti ini. Suasana suram bulan Juni, kabut tebal. Sebaiknya aku berkata, temui aku di Montauk, pantai dingin, kau berjalan. Aku merasakan tubuhku menjerit saat kau berbicara. Dia keren, ku dengar. Tidak akan berpura-pura terkejut. Aku melihat fotonya. Kita pasti akan mengalami kebakaran rumah. Semoga akan padam, tapi malah membesar. Kemudian bagian yang juga paling menarik perhatian adalah di bagian ini guys. Jika dia begitu mengagumkan, mengapa kau ada di sisi kota ini? Jika kau sangat menyukainya, apa yang kau cari tahu di sini? Netizen pun lantas berteori bahwa jika wanita itu benar-benar mengagumkan, mengapa si pria itu ada di kota ini? Seolah-olah seperti kayak belum move on gitu loh. Kalau udah move on ya udah sama wanita itu aja gitu. Nggak usah di tempat yang dulu lagi. Selain itu, netizen juga menilai bahwa Camila tampaknya merujuk pada Shawn dan upayanya untuk kembali bersama. Namun, bukti kuat yang sebenarnya adalah tentang bagaimana salah satu unggahan Instagramnya yang sekarang sudah dihapus. Jadi pada bulan April 2023, Camila membagikan klip lagu tersebut dengan lirik yang berbeda. Dalam klip tersebut, 3 baris terakhirnya adalah seperti ini. Apakah kamu datang ke Coachella? Jika kamu tidak, terserahlah. Jika kamu melakukannya, sayang, itu akan menjadi satu-satunya yang kupikirkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Camila Cabello dan Shawn Mendes itu terlihat bersama di Coachella pada tahun itu. Dan ia benar-benar mewujudkan reuni itu karena judul unggahannya adalah 412. Dan mereka terlihat bersama di Festival Music pada tanggal 14 April 2023. Kemudian, Camila juga dituding seperti meng-call out Shawn pada lagu BOAT yang dirilis di album yang sama juga. Di lagu tersebut, Camila mengungkapkan bagaimana pikirannya tentang perilaku bolak-balik Shawn dengan Camila dan bagaimana Shawn harus mengakui bahwa dia itu seperti terobsesi kepadanya. Sementara itu, Sabrina sendiri kemudian merilis album terbarunya yang ke-6 di mana ia dituding nge-cheat si Shawn Mendes. Terutama di lagunya yang bertajuk Dumb and Poetic dan juga Coincidence. Dan beberapa lirik lagu dari Dumb and Poetic adalah seperti ini. Kamu sangat bodoh dan puitis. Itulah yang aku sukai. Aku suka estetikanya. Setiap buku pengembangan diri, kamu sudah membacanya. Memilih-milih kalimat seperti kata-kata yang kamu ciptakan. Bintang emas untuk manipulasi intelektual. Dan cintai semua orang adalah kutipan favoritmu. Berusahalah untuk terlihat lembut dan pandai berbicara. Dengan lirik Leonard Cohen. Alright, itulah lirik lagu dari Dumb and Poetic ya guys, cuplikannya doang. Selain itu, seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, nggak cuma lagu ini doang, tapi lagu Coincidence itu juga dituding seperti menceritakan tentang bagaimana Shawn yang mengejar Camila saat dia bersama dengan Sabrina. Adapun lirik lagu dari Coincidence seperti ini guys. Minggu lalu, kamu gak punya keraguan sedikit pun. Minggu ini, kamu menahan lidahnya di mulutmu. Sekarang, dia mengirimimu beberapa gambar yang semakin jarang kamu pakai. Berusaha mengubah masa lalu menjadi masa kini. Ya, menjilati semua temanmu yang sama. Netizen juga percaya bahwa Sabrina sekali lagi merujuk pada Coachella sambil menambahkan referensi yang lebih tajam pada hubungan Shawn yang putus nyambung. Adapun liriknya adalah seperti ini guys.
Mobilmu melaju sendiri dari LA ke pahanya. Palm Springs terlihat bagus, tapi siapa yang ada di sampingmu? Dia terlihat seperti gadis yang sudah tidak kau kenal lagi. Setidaknya itulah yang kau katakan. Dan melihat bagaimana lirik-lirik tersebut, netizen lantas bertanya, apakah seperti itu yang dikatakan Shawn kepada Sabrina? Netizen lantas mengungkap bagaimana semua dugaan keterkaitan lagu itu dengan hubungan Camila dan juga Shawn Mendes. Lirik-lirik itu dituding menunjukkan bahwa Shawn mungkin telah menjalin hubungan dengan Camila di saat masih menjalin hubungan dengan Sabrina. Seorang netizen lantas berkomentar bahwa semua ini bisa dihindari atau drama ini bisa dihindari jika Shawn Mendes memberitahu Sabrina bahwa dirinya masih belum bisa melupakan Camila Cabello. Benar juga sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana kronologi dari drama yang terjadi antara Camila, Sabrina, dan juga Shawn yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh netizen internasional. Dan gimana pendapat kalian akan drama yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.